Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan daring hari ini merupakan pertemuan terakhir ya dari semester pendek mata kuliah manajemen pemasaran ya, dengan tema, hanya satu tema, yaitu merencanakan program pemasaran. Oke. Pada pertemuan pertama kita bahas yaitu bagaimana merencanakan program pemasaran melalui bangun pemasaran. Ya, ini temanya yang 3 pertemuan ini. Yang pertama adalah kita membahas pertemuan pertama secara garis besar ya, perjalanan sebuah produk dari perusahaan, ya, produk itu dihasilkan, kemudian dibeli bandrol harga, kemudian dikomunikasikan ke yang disebut dengan promotion mix, kemudian disalurkan, kemudian target market. Pada pertemuan kedua kita membahas persoalan mengenai produk ya, produk yang ditawarkan. Di dalam produk itu brand, kemasan, lini produk, kemudian juga penetapan harga produk. Ada penetapan berorientasi pada laba, ada berorientasi pada volume penjualan. Oke. Kemudian pada masih pertemuan kedua itu membahas masalah promosi ya, di mana promosi ini ada 4 jenis ya. Ada sales promotion ya, ada advertising, ada publication, ada personal sales. Jadi kita bahas promosi. Nah, jadi intinya pertemuan pertama dengan kedua itu membahas sampai sini. Ya, ini sampai sini, sampai promotion mix. Nah, nanti pertemuan terakhir ketiga ini kita akan membahas mengenai saluran distribusi. Bagaimana saluran distribusi ini sampai diterima ke target market atau konsumen. Ya, oke. Ya, oke. Kita bahas apa itu distribusi ya, atau place. Kalau udah bahasanya Philip Kotler itu place, tempat saluran pemasaran, yaitu distribusi atau tempat saluran pemasaran adalah sarana ya, semacam sarana agar produk yang ditawarkan sampai kepada konsumen. Jadi saya ulangi lagi, distribusi itu pada dasarnya adalah sarana ya, bagaimana produk yang ditawarkan itu bisa sampai pada konsumen. Di sini kita akan membahas ada 3 metode, yaitu distribusi konvensional yang biasa berjalan sejak dari dulu. Yang kedua adalah distribusi multi level marketing ya. Distribusi multi level marketing nanti saya akan jelaskan di sini. Yang ketiga adalah distribusi online ya, dimana distribusi online itu sekarang sudah menjadi gaya hidup ketika masuk era industri revolusi 4.0 pada saat ini ya. Oke. Kita akan bahas yang pertama distribusi konvensional. Konvensional itu yang umumnya, yang biasa terjadi ya, sejak dahulu itu begini ya. Nah, jalur distribusi ini berantai melalui beberapa organisasi untuk sampai ke konsumen. Oke, kita akan membahas beberapa alur distribusi. Yang pertama ada alur distribusi yang sifatnya nol level, jadi tanpa perantara ya. Si perusahaan membuat produknya langsung ke konsumen. Nah, biasanya ini industri-industri kecil. Misal Anda di rumah bikin kue ya. Nah, bikin kue ini kemudian Anda publikasikan, promosikan ke orang, baik melalui media sosial dan sebagainya. Kemudian Anda langsung ketemu dengan konsumen, membeli langsung kepada Anda. Ini relatif sederhana dan pasarnya juga, konsumennya juga terbatas. Ketika perusahaan itu berkembang ya, dia tidak bisa menangani konsumen sendirian, maka ada konsumennya dia, konsumennya produsen, ini namanya agen. Jadi ini sebenarnya konsumen ya, konsumen tingkat 1. Nanti ada konsumen akhir. Nah, ini konsumen akhir nih ya, konsumen industri namanya. Jadi dia membeli produk dari pabrik,
agen, kemudian konsumen langsung beli ke agen. Nah, ini namanya level 1. Ini kondisinya lebih rumit dari 0 level tadi. Biasanya permintaannya banyak, dia tidak bisa nangani sendiri, kemudian juga ada pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari penjualan produk tersebut, ikut kepada perusahaan Anda. Di sini kalau seandainya Anda itu maksudnya produsen ya, pabrik. Nah, ini muncullah agen. Jadi agen ini adalah perantara ke konsumen. Semakin rumit lagi, tingkat permintaan semakin tinggi, kompleksitas pemasaran makin rumit, muncullah konsumen industri selanjutnya, itu grosir, ya, yang disebut dengan level. Kalau tadi 0 level itu tidak ada perantaranya. Nah, kalau ini perantaranya satu kan, level 1 yaitu agen, produsen. Nah, 2 level sudah ada dua perantara di sini, makanya disebut 2 level. Produk berikan agen, agen dibeli lagi oleh grosir. Nah, kemudian sampai ke konsumen. Naik lagi, yaitu ketika mulai semakin berkembang, dari produsen dijual ke agen, agen dijual kepada grosir, grosir retailer besar. Jadi kalau Anda sebagai konsumen ya, Anda belinya di supermarket, ya, itu namanya retailer besar. Ya, itu Anda belinya di supermarket, itu namanya retailer besar, ya. Nah, jadi konsumen belinya di supermarket. Tapi berbeda ketika Anda belinya di misalkan di toko kelontong, ya, atau Alfamart misalkan, atau Indomart, kecil, relatif kecil ya. Nah, ini berantai ini. Ya, jadi produsen, ya, taruhlah mengeluarkan, misalkan produsen menghasilkan sebuah susu bubuk dijual ke agen. Agen kemudian masuk ke grosir, grosir masuk ke supermarket besar, ya. Supermarket besar dibeli oleh toko kelontong dan Anda belinya di toko kelontong ini yang kecil. Nah, ini namanya level 4. Jadi semakin panjang tentu Anda akan semakin mahal menerima uangnya. Karena apa? Karena masing-masing perusahaan ini dia mengambil keuntungan dari setiap produk yang terjual. Nah, sekarang apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya? Kelebihannya, ini memang kita bisa menjadi alternatif. Misal ketika agen ini, kalau Anda sebagai produsen ya, agen ini bangkrut, maka Anda bisa mencari agen yang lain. Nah, di grosir ini bangkrut tidak ada, Anda bisa cari grosir yang lain dan terus. Ya. Nah, tetapi di sini apa kelemahannya? Memang biaya konsumen menjadi lebih karena rantainya panjang distribusinya, maka konsumennya menerimanya lebih mahal karena konsumennya lebih mahal tadi karena faktor apa? Yaitu faktor masing-masing perusahaan mengambil keuntungan. Nah, itu, tetapi keuntungannya tadi jalur itu terbantukan. Jadi ketika Anda produsen menjual produk misalkan di daerah Papua Anda punya grosir, punya retailer besar, itu nanti terbantukan. Nah, itu adalah kelebihan dan kelemahannya. Jadi kelemahannya rantai panjangnya cukup panjang di sini karena sehingga harganya tidak bisa bersaing. Nah, selanjutnya adalah distribusi referral marketing. Ya, ini ada sekitar pada era tahun 85-90 kesinian ya. Ini ada namanya distribusi melalui jaringan orang, di mana distributornya itu adalah konsumennya itu sendiri, di mana jaringan tersebut. Jadi begini, kalau tadi melalui rantai perusahaan, ya, ini kan perusahaan-perusahaan ya, grosir, retailer besar, retailer kecil. Kalau ini, ya, ini dia melalui konsumennya itu sendiri adalah distributornya. Saya berikan contoh begini, perusahaan mengeluarkan sebuah misal ya produk kopi. Produk kopi ini dia jual ke orang, bukan dijual. Dia suruh orang ini menjualkan menjualkan kopinya dia. Jadi selain dia menjualkan kopi, orang satu ini dia juga mengkonsumsi kopi tersebut. Jadi dia sebagai distributor otomatis juga sebagai pelanggannya kopi tersebut. Dia punya 2 orang. Nah, orang pertama ini dia harus mencari orang temennya lagi. Makanya saya tulis bukan nama orang ya ini ya.
orang satu itu orangnya dia, ya. Dia orang satu cari lagi orang satu dua. Nah, orang ini akan mencari lagi, posisinya sama, kerjanya sama. Dia juga sebagai konsumen agar tetap membeli produk kopi tersebut, tetapi juga dia harus menjual ke orang lain. Jadi setiap konsumen, setiap konsumen ini konsumen ya, konsumen kopi tersebut, selain dia mengkonsumsi kopi tersebut, membeli kopi tersebut, dia juga harus menjadi distributor bagi penjualan kopi tersebut. Nah, ini distribusi multi level market. Apa kelebihannya? Kelebihannya memang dia bisa menciptakan pelanggan yang setia. Ya, pelanggan yang setia. Di mana pelanggan setia ini karena dia masing-masing anggota ini dapat insentif dari setiap penjualan, maka dia tidak mau juga harus mengkonsumsi itu agar dia punya keinginan agar dia mendapatkan insentif sehingga ada motivasi di situ. Maka dia terus membeli produk perusahaan tersebut. Jadi ini harus jelas, ini orang satu maksudnya. Terus orang satu ini punya anak buah lagi satu. Ini sebetulnya nama orang ya, cuman saya ganti dengan angka supaya andanya mengerti bahwa satu ini orangnya dia. Makanya disebutnya kalau ini upland, ini downland. Jadi ini satu downlandnya 1.1. Orang 1.1 downlandnya orang 1. Nah, itu adalah dan seterusnya. Nah, itu adalah metode multi level marketing ya, yang dulu pernah berkembang. Nah, tapi bagaimana kelemahannya? Kelemahannya adalah kalau dia tidak bisa membangun jaringan ke bawah secara kuat, maka ketika bawah runtuh, yang di atas ikut runtuh juga. Jadi kelemahannya dia harus membangun jaringan terus menerus, harus semakin besar, jangan diam sampai ke bawah. 1.22 harus cari lagi 1.2.21 terus sampai ke bawah sampai banyak ya. Jadi kalau ininya roboh ya, rapuh, orangnya pada keluar misalkan dari keanggotaan multi level marketing itu, maka semua juga akan roboh. Nah, itu adalah kelemahan daripada distribusi multi level marketing. Nah, sekarang di era revolusi 4.0 sudah terjadi perubahan gaya dalam membeli produk ya. Kalau kita lihat ada beberapa laporan banyak perusahaan-perusahaan retailer besar ini ya, retailer besar pada bangkrut ya, gara-gara apa? Gara-gara banyak orang tidak lagi membeli produk di supermarket atau di mall, tapi membelinya secara online ya. Karena di dalam online itu tidak mengenal jalur distribusi semacam ini. Ya, jalur distribusi semacam ini. Jadi ada jalurnya. Ini juga sama, ada jalur orangnya. Nah, tapi kalau online ini menariknya itu adalah dari produsen dia masuk ke marketplace. Sebenarnya sama ini, retailer sama dengan supermarket tetapi berbentuk virtual, ya. Berbentuk virtual. Nah, kemudian di sini dia punya database ya tentang produk-produknya. Jadi berbagai macam produsen itu database-nya masuk semua. Misalkan Anda lihat Shopee itu kalau Anda mengunjungi toko itu banyak produsen, banyak perusahaannya. Dia jual ke marketplace. Nah, itu. Nah, kemudian ya, dia jual ke marketplace ya. Nah, di sini nanti tersimpan database, jadi menggunakan aplikasi. Jadi si perusahaan marketplace itu bukan aplikasi. Marketplace yang terkenal itu misalkan Amazon.com, Alibaba, di Indonesianya mungkin Shopee, ada Tokopedia dan sebagainya. Ya, ini konsumen. Jadi konsumen tidak langsung datang ke produsen, cukup ke marketplace ini, dia buka aplikasi smartphone-nya, semuanya ada. Gaya hidup sekarang itu sudah begitu. Nah, cuman apa memang kelebihannya memang satu praktis ya, praktis, apapun ada karena semua produsen masuk ke marketplace ini, apapun ada, terus kemudian harga lebih murah karena jalur ini lebih singkat, apalagi masalah pajak belum terpetakan. Nanti suatu saat mungkin akan ada pajak secara online ya. Nah, jadi di sini
Di sini eh, produsen ini dia akan menjual produknya ke marketplace, masuk database aplikasi konsumen. Jadi lebih praktis. Apa kelemahannya? Kelemahannya satu sebetulnya, yaitu harapan konsumen terhadap kualitas produk kadang bisa jadi tidak sesuai karena ini adalah virtual. Misalkan Anda beli baju, ya, beli baju ternyata tidak sesuai harapan karena memang banyak kontennya sih, ada memang konten, kemudian bintangnya kalau dalam Anda beli itu, kepuasan konsumennya, namanya apa itu ya, statement itu, eh, juga ada notifikasinya dan sebagainya. Tetapi juga ini juga bisa rawan kepada penipuan, ya, rawan penipuan. Nah, makanya Anda kalau beli segala sesuatu cari marketplace yang memang sudah ternama dan sudah terdata oleh pemerintah, sehingga ini kalau ada masalah apa-apa ada insurance, ada jaminan ke perusahaan marketplace tersebut. Nah, jadi itu. Jadi kelemahannya itu. Jadi yang kedua juga kita tidak bisa langsung membeli produk secara langsung, beda dengan di supermarket. Anda ada uang, Anda beli, kemudian Anda dapatkan produknya. Kalau ini kita lihat menunggu proses delivery dulu. Nah, itu adalah yang rata-rata gaya hidup sekarang itu sudah menggunakan pemasaran online. Banyak perusahaan-perusahaan dia menggunakan cara distribusi ini, selain distribusi konvensional tetap dijalankan, ya. Dia punya toko secara nyata, tetapi juga dia punya toko secara virtual yang dia jual barang-barang tersebut. Nah, menurut saya strategi-strategi marketing saat ini harus juga disesuaikan dengan keadaan gaya, situasi gaya membeli orang pada saat ini. Ya, apalagi di orang anak-anak milenial itu banyak membeli produk-produk dari online, ya. Sudah jarang mereka masuk ke dalam supermarket, mall dan sebagainya. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Nanti tugas terakhirnya saya kirimkan, ya, melalui WA di grup. Terus kemudian juga jadwal ujian nanti saya umumkan kalau nggak salah di tanggal 15 Februari, ya, hari Senin kalau nggak salah, kalau sesuai jadwal di jadwal umum itu nanti saya umumkan lagi. Sampai di sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.